Dan yang menandatangani itu luar biasa. 103 jenderal angkatan darat, mulai dari brigjen sampai jenderal, kemudian 75 laksamana, 73 laksamana, 65 marsekal, dan kemudian 91 setingkat kolonel. Yang tanda tangan tidak tanggung-tanggung, 5 bintang 4, yaitu Fahrul Razi, kemudian ada Jenderal Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi siapa itu dari Angkatan Udara, dan kemudian diketahui oleh Jenderal Trisno. Dan kita tahu Jenderal Trisno itu adalah sepanjang atau sependek pengetahuan saya adalah jenderal yang paling senior saat ini, kelahiran tahun 1935. Jadi paling senior. Kita tahu Prabowo sendiri Presiden Republik Indonesia kelahiran tahun 1951. Nah, saya menganggap ini bukan masalah main-main, pasti masalah serius yang sudah mereka pikirkan. Oke, poin ke-8, impeachment terhadap Gibran. Bahasa konstitusionalnya adalah pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Para jenderal menggunakan kata dicopot, tapi kita lihat substansinya saja. Apakah seorang presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan di tengah jalan? Jawabannya yes. Itu adalah sebuah hal yang sifatnya konstitusional. Kita tidak bisa mengatakan wah ini inkonstitusional karena sesuatu yang diatur oleh konstitusi. Jadi berhentinya presiden itu bisa fixed term, waktunya selesai, atau dia mengundurkan diri atau dia diberhentikan. Nah ini maksudnya adalah dia diberhentikan. Pertanyaannya adalah kalau dia diberhentikan alasannya apa? Maka alasannya harus alasan konstitusional. Kita tidak bicara lagi mengenai racing pemilu karena sudah selesai pemilunya. Dengan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden. Tapi kita bicara mengenai the article of impeachment yang diatur di pasal 7A konstitusi. Yaitu satu, melakukan perbuatan yang hukumannya berat, yaitu pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Itu satu kategori. Kategori kedua adalah melakukan perbuatan tercela. Seperti judi, mabuk-mabukan, kemudian zina, narkoba, dan lain-lain. Karena itu hanya contoh saja di Undang-Undang 7 2017. Yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah warga negara Indonesia tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri. Kemudian tidak pernah mengkhianati negara. Kemudian mampu secara jasmani dan rohani. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ini diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden? Saya bicara dua hal yang sifatnya post factum dan yang sifatnya prospektif. Kalau kita bicara post factumnya adalah, kan yang dipermasalahkan oleh para jenderal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Alasannya menurut saya memang alasan yang sudah post factum. Tidak bisa lagi dipersoalkan soal hukum acara Mahkamah Konstitusi karena katanya melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tetapi bukan sama sekali tidak ada celah. Kalau misalnya bisa ditemukan bukti bahwa putusan MK itu didapat secara konspiratif, melanggar hukum yang melibatkan wakil presiden, maka the trial of impeachment bisa dilakukan. Karena itu artinya dia melakukan either dia pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela. Karena yang namanya kong kali kong, konspirasi dan lain sebagainya tentu bisa pidana berat, bisa perbuatan tercela. Kalau bisa dibuktikan, ya kan? Jadi kenapa kemudian indikatornya kok kalau bisa dibuktikan? Karena ada putusan mengenai etik yang mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu diintervensi, membiarkan dirinya diintervensi. Jadi dalam hal ini, kalau seandainya kita misalnya suatu saat ingin mengadakan investigasi yang sifatnya independen, misalnya hak angket DPR misalnya ingin melakukan investigasi, bisa jadi peristiwa itu dibuka kembali dan kemudian ditemukan bukti bahwa terjadi perbuatan-perbuatan ilegal, inkonstitusional yang manfaatnya kemudian diambil oleh wakil presiden sekarang. Maka kemudian proses politiknya berjalan. Jadi Bang Karni,
Kalau kita bicara impeachment ini, ada dua hal, substansi dan prosedur. Substansinya harus terpenuhi di pasal 7A, kemudian prosedurnya harus terpenuhi juga di pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu yang sifatnya post factum, sesuatu yang sudah lewat. Tapi yang prospektif ke depan bukan tidak ada, potensinya ada. Ya, pertama, saya menengarai 3 hal yang bisa menjadi potensi. 1, soal yang terkait dengan fufu fafa. Ya, bukannya itu sudah 5-10 tahun yang lalu? Iya, tetapi hingga hari ini Wakil Presiden tidak mengakui bahwa itu adalah akun dia. Lagi-lagi Roy Suryo mengatakan 99,9% itu adalah akun Gibran Rakabuming Raka. Maka Gibran bisa dikategorikan melakukan kebohongan publik. Tidak perlu dipidanakan, cukup di-impeach karena melakukan perbuatan tercela karena dia melakukan kebohongan publik. Itu satu kategori. Yang lain lagi misalnya, orang mulai meributkan mengenai ijazahnya lagi. Jadi kita misalnya berdiskusi mengenai apakah Gibran ini pernah punya ijazah SMA atau tidak. Karena faktanya dia tidak pernah tamat SMA di Indonesia. Lalu pergi ke Singapura, pergi juga ke Australia. Maka bisa dilihat tuh dokumen yang dia serahkan itu apa. Awalnya kan kita percaya bahwa dia adalah S2 dari Sydney University. Tapi ternyata itu cuma setingkat SMK saja. Persiapan dan itu pun konon tidak selesai juga. Nah kalau memang sinyalemen ini benar, kan saya bilang kalau if ya. Maka itu masuk juga the trial of impeachment, yaitu tidak lagi memenuhi syarat. Karena syarat menjadi presiden minimal SMA. Nah yang ketiga yang bisa juga membuat ini dipersoalkan. Ini mohon maaf, ini under table pembicaraan. Soal drug. Ya, ini kan pembicaraan under table. Saya katakan pembicaraan under table, jadi jangan dipercaya. Tapi kalau itu memang benar, ya nggak bisa. Itu perbuatan tercela seperti judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah yang berikutnya adalah agak spekulatif saya katakan, yaitu syarat mampu secara jasmani dan rohani. Secara jasmani mungkin dia nggak ada masalah. Tapi kalau dia dibawa pengaruh yang tadi yang saya katakan, kemudian juga kemampuan realnya tidak untuk vice president, bisa jadi kemudian ada kategori secara jasmani mampu, rohani barangkali tidak mampu. Makanya jangan heran ada pengamat yang mengatakan Prabowo mulai menyingkirkan Gibran. Dan Gibran tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan negara. Bahkan kemarin ke Vatikan ketika pemakaman Franciscus. Kan harusnya kalau seandainya seorang presiden itu tidak mampu, tidak bisa berangkat, ya vice presiden yang menggantikan. Tapi yang menggantikan ini mantan presiden. Yang ketika berangkat itu seharusnya dia menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi hal-hal seperti ini, baik itu post factum maupun sifatnya prospektif, maka saya katakan secara substantif masih ada peluang untuk mengimpeach Gibran. Cuman masalahnya adalah apakah prosedurnya, politiknya bisa berjalan atau tidak. Kalau prosedurnya kan 2/3 dari anggota DPR yang sekurang-kurangnya 2/3 setuju. Kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi 90 hari, Mahkamah Konstitusi mengatakan iya. Balik lagi ke DPR, kalau DPR-nya tidak masuk angin maka sidang MPR untuk memberhentikan. Nah ini adalah soal prosedur di mana politik dan hukum kemudian berjalan bersamaan. Bukan bersamaan, berjalan bergantian. Politik dulu, hukum dulu, politik lagi. Kalau seandainya memang dikatakan berat, ya itu kita tergantung konstelasi politik sekarang. Tapi kalau saya menyitir Bambang Pacul misalnya, politik Indonesia kan cuma ditentukan 5 orang saja. Atau kalau mau jumlah parlemen di kita 8 partai, ya 8 saja. 1 Megawati Soekarno Putri, 2 sesuai dengan urutan pemilu ya, Bahlil, 3 Prabowo Subianto, kemudian 4 Surya Paloh, 5 Muhaimin Iskandar,
kemudian barangkali kalau PKS bukan presiden PKS-nya, tapi barangkali Habib, ya kan. Kemudian yang ketujuh Zulkifli Hasan, kedelapan mungkin bukan AHY tapi SBY. Kan itu saja sesungguhnya. Dan peran Prabowo Subianto tidak hanya sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi salah satu partai di parlemen, bahkan bisa dibilang pemimpin koalisi, juga sangat signifikan. Masalahnya adalah apakah ada keinginan Prabowo untuk menggantikan Gibran, karena ibarat ban serep, ya kan, he is not workable. Nggak jalan ini barang, kan kira-kira begitu.